Maka kapasitas sakit ada yang sakit parah, ada yang sakit biasa aja. Ya. Maka bagaimana cara pengobatan dalam Islam itu? Ya. Ya, kemudian sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bahwasanya hijamah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini kita kembali ya dipertemukan Allah setelah bertahun-tahun ya setelahnya. 2 tahun tidak ketemu dan tidak kesini lagi Singkawang ya. Dan ini perdana setelah Covid ya. Banyak berbagai ujian kaum muslimin. Teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, balik pada pembahasan kita. Jadi alhamdulillah ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa saya katakan? Karena banyak kaum muslimin yang di luar sana tidak memahami tentang hakikat kesembuhan yang sebenarnya. Hakikat kesembuhan yang sebenarnya. Tabiat naluri manusia itu mesti akan sakit, ada letih, capek, ya. Pada masanya dia akan merasakan namanya sakit, ya tidak sakit, ya. Maka kapasitas sakit ada yang sakit parah, ada yang sakit biasa aja, ya. Maka bagaimana cara pengobatan dalam Islam itu? Ya, seharusnya setiap kita sebagai seorang Muslim mengambil apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Ya, banyak hadis-hadis di dalam penjelasan para ulama. Bahkan saya punya buku itu 100 hadis tentang bekam. Ya, di situ banyak dijelaskan tentang mukjizat luar biasa tentang hijamah. Yang paling yang menguatkan kita, ya, saya pribadi itu ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak tahu bahwasanya hijamah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan. Ya, selain salat itu. Dan tidak banyak para ulama atau para ustadz yang menyampaikan hal ini. Ya, jadi ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ma marartu bilailatul usri di dalam hadisnya itu. Dan tidaklah aku, kata Muhammad ya, dalam hadisnya itu, ma marartu bilailatul usri, tidaklah aku melewati malaikat di saat Isra dan Mi'raj, ya, ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali malaikat itu datang menghampiri, kemudian menyampaikan satu pesan seolah-olah itu adalah nasihat yang berharga, seolah-olah itu adalah wasiat para malaikat. Ya Muhammad, umur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam, kan gitu. Ya Muhammad, umur ummataka bil hijamah, perintahkan umatmu untuk berbekam. Sampai setiap kali melewati malaikat, selalu malaikat itu memerintahkan kepada Nabi kita, ya Muhammad, umur ummataka bil hijamah, perintahkan umatmu untuk berbekam. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain, asyifa'u tsalatsa, kesembuhan itu ada 3. Ada yang tahu? Yang pertama, surbatul asal. Apa itu? Minum madu. Dan madu, ya, kadang kita ada kajian juga di Masjid Az-Zakiyah itu Pontianak Barat. Dan madu nih teman-teman sekalian, itu merupakan rajanya obat. Ya, mewakili seluruh herbal gitu maksud saya. Surbatul asal. Kemudian kedua, al-hijamah. Al-hijamah, bekam. Dan yang ketiga adalah al-kai. Wa anha ummati anil kai, dan aku, kata Nabi, melarang umatku untuk berobat dengan kai. Kai itu sundutan dengan api. Ya, sundutan dengan api. Ya. Teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ini ya buat oret-oretan ya supaya jadi apa yang bisa kita biar fokus ke materi kita. Di sana ada akidah pengobatan, ya, akidah pengobatan, ya.
Maksudnya akidah pengobatan itu bahwa kita sakit itu sebagai seorang mukmin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menyembuhkan. Kemudian diingatkan lagi pada pasien, alhamdulillah sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, pernah enggak jenguk saudara kita di rumah sakit? Atau kita sebagai terapis terus jenguk orang-orang di rumah sakit gitu. Ya, sering kita sampaikan itu supaya bersabar dengan kondisi sakit. Ya, sabar. Bahkan mungkin teman-teman dengar ya, dengan para ustadz semuanya, tentang hadis seorang penyakit ayan itu, seorang perempuan itu yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta diobatin ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau seandainya Rasulullah mendoakan dan engkau akan sembuh, tapi kalau kamu bersabar, maka Allah akan berikan pahala untuk kamu. Tapi apa kata si wanita ini? Lebih ingin untuk bersabar dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keinginan si wanita ini memberikan syarat, ya Rasulullah, kalau itu terjadi kepada saya, tolong jangan sampai singkap aurat saya. Ya, penyakit ayan itu epilepsi kalau dalam pengobatan dokter itu epilepsi. Ayan yang kadang ngamuk kan. Kalau seandainya Rasulullah mendoakan sembuh, maka ini keutamaan bersabar dengan kondisi saat itu. Kondisi yang Allah berikan sakit, ya bersabar. Ya, kemudian sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, kemudian juga tentang kisah seorang Arab Badui itu yang kemudian sakit, Rasulullah jenguk kan. Rasulullah mendoakan apa? Doanya apa? Doa menjunjung orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah kan gitu. Rasulullah mendoakan orang Badui ini dengan doa yang masyhur yang kita hafal mungkin. Tidak mengapa gitu kan. Semoga sakitmu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kamu. Tapi apa kata orang Arab Badui ini, sahabat Nabi ini? Orang Arab Badui kan orang hidup di pinggiran kota, orang kampung gitu kan, nggak tahu ilmunya. Apa kata orang Badui ini? Kaifala ba'sa ya Rasulullah? Bagaimana tidak mengapa ya Rasulullah? Justru sakitku ini akan mengantarkanku kepada al-maut, kematian. Setelah didoakan, doa ini maksudnya diberikan sugesti gitu. Sesakit apa saja yang kamu alami, insya Allah tidak apa-apa gitu. Saya sering sampaikan kepada pasien, tidak apa-apa. Supaya tersugesti bahwa ini tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Namun karena doa yang dibacakan Nabi SAW itu tidak sampai ke hatinya, dan akhirnya besok harinya si sahabat orang Badui ini meninggal dunia karena tidak mau sembuh kalau bahasa kita. Baik, ini akidah pengobatan ya. Bahwa sakit itu datang dari Allah, Allah yang menyembuhkan. Allah berikan sakit kepada hamba itu sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Gitu. Baik, selanjutnya, ya, tentunya ketika ada orang datang, ya, kita masuk ke langkah-langkahnya berikutnya. Ya, langkah-langkah. Ya. Pertama dari dalam Al-Quran ya. Al-Quran, kemudian sunnah, ya para salaf, qaulus salaf. Kemudian langkah-langkah pengobatan. Apa kira-kira? Ketika ada orang datang pada kita, ya, yang pertama adalah kalau tidak penting tidak perlu ya. Pertama pembukuan. Kalau tidak perlu dibukukan tidak perlu. Kemudian diagnosa. Siapkan perlengkapan.
Oke. Jadi langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama adalah langkah-langkah pengobatan. Saya tulis semuanya. Pembukuan ini saya langsung share ke ini ya. Sudah tidak ada ke ini? Sudah tidak perlu ada dimasukkan lagi? Masih? Atau nanti aja? Oke. Maksudnya materi langsung saya share. Biar nanti dimasukkan dulu. Pertama pembukuan. Pembukuan ini kalau sekarang di saat kondisi hari ini ya, kondisi Covid yang susah harus datang kemudian dicatat pakai kertas, sekarang udah ada pakai HP. Jadi kalau saya pribadi itu, kalau di klinik saya itu, Ustaz saya mau bekam jam berapa? Langsung saya kirim. Jadi ada kirim otomatis. Nah, tinggal pilih aja nih. Ini banyak apa yang mau kita berikan. Oh, ngisi data. Langsung klik terus diisi dia. Jadi begitu datang, kan data itu ada nama, alamat, nomor HP, jam berapa mau terapi, terapinya apa gitu. Ya, kemudian masukkan ke data janji terapi. Pakai HP ya. Begitu datang, oh ibu ini ya gitu. Sakitnya sudah ada, sudah tertulis gitu. Otomatis nanti saya ajarkan bagaimana pakai ini. Nah, setelah datang, diagnosa sakitnya apa? Ya, karena sudah tahu, langsung masuk di persiapan perlengkapan. Ya, jadi pembukuan itu nama, alamat, kemudian nomor HP. Apa pentingnya nomor HP? Ya, suatu saat ini media silaturahmi kita. Terus masukkan ke grup mungkin, ya kan? Grup apa? Grup belajar Islam intensif. Tidak apa umum kan? Paling tidak dia tahu masih ada perhatian kepada pasien. Ya. Kemudian diagnosa. Diagnosa itu sakitnya karena apa? Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan sakit itu ada dua ya. Ya, sakit itu kan dua. Sakit hati, jiwa gitu ya. Kemudian atau ruh dan jiwa ya. Kemudian jasad. Ya, ini kata Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim. Ya, kata Ibnu Qayyim. Sakit itu dua. Ya. Apakah hati, jiwa atau ruh yang sakit? Ya, sehingga pengobatannya apa kira-kira? Ada namanya terapi jiwa ya, teman-teman sekalian, sering ruqyah itu ya. Dan kita membedakan nih terapi jiwa. Nanti saya ajarkan. Kemudian ruqyah. Nah, terapi jiwa itu terapi penyadaran. Bukan hipnotis ya. Bukan juga NM apa namanya itu? Hipnoterapi ya, bukan. Ruh. Kemudian jasad ini banyak. Iya. Mana pendekatan terapi yang paling cocok begitu kan? Ada namanya topung. Apa topung? Totok punggung. Ya. Topung itu saya masukkan dalam terapi prabekam. Ya. Prabekam itu ya sebelum dibekam ada topung, ya. Pijat ringan atau refleksi. Ya. Refleksi. Kemudian ya pertama ya ruqyah ya. Ruqyah syariah. Topung, kemudian relaksasi. Nanti ada lagi. Baik, kembali pada bahasan kita. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan sakit itu ada dua. Kalau tidak hati jiwanya yang bermasalah, perasaan yang kurang nyaman, atau jasad fisiknya, jasad atau fisik ya. Ya. Maka terapinya bisa topung, bisa refleksi. Ya, ini semuanya selain ruqyah ya. Kemudian refleksi, akupuntur, apa lagi?
Ya, kemudian gurah. Kalau kita itu gurah, kemudian lintah, fasdu. Pernah tahu fasdu? Fasdu, Ustaz, pernah dengar ya? Fasdu dengan terapi bekam bedanya, kalau bekam dia di pembuluh kapiler. Kalau fasdu itu di pembuluh vena. Fasdu itu seperti donor darah. Fasdu. Ya, fasdu. Pakai H ya. Seperti donor darah. Kurang lebih seperti itu. Fasdu ya. Fasdu banyak namanya, ada totok darah. Kalau di pengobatan dokter donor darah lah paling enggak. Cuman kalau di fasdu darahnya tidak dimanfaatkan, dibuang. Iya. Kalau di rumah sakit kan dimanfaatkan ya. Baik. Siapkan perlengkapan. Apa saja perlengkapannya? Ya. Apa saja perlengkapannya? Bisa dibuka enggak? Taruh sana satu, sini satu, itu satu, sini satu, kan 4 kan? Iya. Boleh. Sebelah sana satu, situ sini. Ya. Nah, dibuka.